Kalau yang pesta itu dari keluarga Presiden Jokowi, pasti bakal dibantai habis oleh para kadrun, dicela, dicemooh, dilaknat sampai ke neraka. Tapi anehnya, nggak ada tuh kadrun yang melaknat pesta yang dinikmati oleh istrinya AHY ini. Kita pura-pura bingung aja deh ya. Yang pasti segala ocehan AHY tentang gelapnya kehidupan rakyat itu jadi mentah semua. Ada berapa rakyat yang berpesta dengan istrinya? Kok nggak ada empati yang ditunjukkan AHY dan keluarga terhadap kondisi rakyat yang katanya buruk itu? Rakyat butuh makan loh, kata AHY sendiri kan? Dan AHY malah kasih video pesta. Emang bisa gitu bikin rakyat kenyang? Halo guys, kembali bersama saya Nina Nor. Kita akan mengulik dunia politik dengan awas, waras, dan cerdas. Namanya orang nggak punya prestasi sendiri, tapi berhubung dia dijadikan ketua partai, maka dia diharuskan untuk belaga sok pintar. Jadi anggota DPR enggak, jadi wali kota belum pernah, apalagi jadi gubernur, sekedar mimpi saja. Mau jadi gubernur pun kalah kalau dibandingkan dengan seorang Jokowi yang tidak pernah kalah dalam 5 kali pemilu. Ya kebanting lah. Akan tetapi, untuk menjaga citra partai dan keluarganya, Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY terus saja melemparkan kritik halu ke arah pemerintahan Presiden Jokowi. Juga selalu sok pintar mengajari Presiden Jokowi harus ngapain. Kalau di universitas, Pak Jokowi itu bisa disebut sebagai profesor di sebuah universitas ternama di Indonesia. Sementara AHY ini anak SMA yang mau masuk kuliah di universitas itu, tapi dengan kemampuan yang pas-pasan. Namun AHY ini merasa lebih pintar dari seorang profesor. Presiden Jokowi itu memang bukan manusia yang sempurna. Begitu pula pemerintahannya, pasti ada kekurangannya. Silakan saja dikritik, namun kritik dengan dasar yang jelas, yang nyata, dan yang valid. Berdasarkan data, bukan data dibuat-buat. Kalau kritik tidak berdasar, ya nanti jatuhnya jadi fitnah. Misalnya, ketika AHY mengklaim bahwa rakyat hidup lebih baik ketika dipimpin oleh SBY, bapaknya. Katanya waktu itu rakyat lebih sejahtera, kemiskinan menurun, dan pengangguran menurun. Sementara sekarang rakyat hidup makin sulit. Ya kalau memang begitu, mengapa Demokrat sampai kehilangan suara di pemilu 2014? Karena AHY lupa menambahkan bahwa korupsi juga lebih baik di era SBY kan? Ingat dong dengan video katakan tidak pada korupsi. Pernyataan AHY itu pun dengan gampang dibantah. Misalnya oleh Ketua DPP PDIP, Said Abdullah. Said menyebut pernyataan AHY itu memilukan karena diumbar tanpa data dan fakta. Ada berbagai indikator yang dikemukakan oleh Said yang dapat membantah pernyataan AHY, seperti jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran, angka kesenjangan sosial, angka produk domestik bruto atau PDB, hingga indeks persepsi korupsi atau IPK, yang semuanya lebih baik di era Presiden Jokowi, walaupun sempat diterpa badai pandemi, ketimbang di era SBY. Tanpa perlu menyebut kemajuan infrastruktur yang kata Said tidak perlu dibandingkan. Di masa pemerintahan mana yang bisa membuka akses jalan di pegunungan tengah Provinsi Papua? Oh iya dong, kalau soal kemajuan infrastruktur, nggak perlu dibandingkan. Said kemudian men-sliding AHY. Said mempertanyakan, sebagai orang yang lebih muda, AHY kenapa suka berpikir halu dan bicara tanpa data? Kalau hanya ingin mendapatkan tepuk tangan di depan kadernya, ya silakan saja. Tetapi akan menepuk air di dulang kena muka sendiri jika bicaranya meracau tanpa data. Said merasa kasihan sama para kader Demokrat yang diberikan contoh kepemimpinan model halu seperti AHY, alias mengumbar hayalan katanya. Mak jelek. Sudah beberapa kali AHY ini menyebutkan bahwa kondisi sosial ekonomi atau kondisi rakyat itu sedang tidak baik-baik saja. Katanya, setiap dia berkunjung ke berbagai daerah dan berdialog dengan rakyat, semuanya bilang kalau Indonesia hari ini sedang tidak baik-baik saja. Saking seringnya AHY melempar narasi kondisi yang sedang tidak baik-baik saja itu, seakan dia sendiri suka dengan kondisi semacam itu. Senang kalau melihat rakyat susah. Nggak pernah sekalipun merasa senang ketika masyarakat ramai berjual beli.
Nggak seperti Presiden Jokowi. Kalau Presiden Jokowi justru senang sekali melihat warung-warung makan buka, restoran-restoran buka, yang antre rame, penjual kaki lima juga rame, sebagai bukti bahwa daya beli masyarakat itu ada. Dan tentunya Presiden Jokowi selalu mengajak kita semua bersyukur dengan kondisi perekonomian negara kita yang tetap tumbuh dan stabil. Sementara kondisi ekonomi negara lain bahkan ada yang sampai bangkrut negaranya. Jelas sekali ya, beda antara AHY dengan Presiden Jokowi. Masa AHY tidak melihat ramainya orang-orang menonton bioskop? Banyak film Indonesia yang beredar sepanjang tahun 2022. Beberapa di antaranya mendapatkan jutaan penonton. Nonton film di bioskop loh itu, bukan kebutuhan primer. Lalu, yang barusan terjadi beberapa hari lalu, ketika Holland Bakery ngasih diskon 45%, itu yang antri panjang banget, berjejal masuk ke tokonya, jadi berita yang menghebohkan di media sosial maupun media massa. Artinya ekonomi itu sedang berjalan, tidak mandek, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh AHY. Nah, bukan itu saja yang tidak sesuai dengan omongan AHY. Kalau dia betul-betul memperhatikan kondisi rakyat yang dia bilang sedang tidak baik-baik saja, harusnya AHY kan juga hidup dengan sederhana, seperti Presiden Jokowi dan keluarga. Ini kan enggak. Saya menemukan kata-kata yang sangat tepat menggambarkan perilaku AHY yang bertentangan dengan segala ocehannya tentang kondisi rakyat. Kata-kata ini saya temukan di media sosial. Entah siapa netizen yang membuatnya ya, saya nggak tahu. Begini kata-katanya: jabatan mewah, rumah mewah, tongkrongan mewah, tampilan selalu mewah, bahkan makanan pun serba mewah. Mereka pun juga mengadopsi gaya hidup hedon yang mencerminkan diri sebagai bagian dari kaum jet set. Tapi dia selalu teriak-teriak ke publik bahwa kini Indonesia sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja. Nah, cocok kan? Para netizen pun dengan mudah mendapatkan foto dan video bagaimana kehidupan mewah yang dijalani oleh AHY. Misalnya, di satu pihak AHY bilang harga daging naik, namun di pihak lain dia pamer makan lobster. Jadinya dibandingkan sama netizen ya. Ada pula video yang memperlihatkan AHY beserta istri makan besar berlimpah ruah di sebuah restoran. Ada pula netizen yang membagikan artikel berita yang menyebut bahwa AHY habis liburan di Jerman. Sedangkan netizen lain membagikan video yang memperlihatkan AHY sedang berkaraoke bersama beberapa rekannya. Rame-rame gitu karaoke. Netizen itu menyebut bahwa kalau rakyat Hambalang mah sejahtera. Dan itu telak menyindir AHY ya. Namun yang paling telak menampar mulut AHY justru datang dari istrinya sendiri, yakni viralnya sebuah video yang menunjukkan Anissa Pohan sedang bersukaria dalam sebuah acara pesta. Itu pesta yang dihadiri oleh para selebriti. Sepertinya pesta untuk menyambut seorang seleb TikTok bernama Bunda Korla. Kebayangkan kalau yang pesta itu dari keluarga Presiden Jokowi, pasti bakal dibantai habis oleh para kadrun, dicela, dicemooh, dilaknat sampai ke neraka. Tapi anehnya, nggak ada tuh kadrun yang melaknat pesta yang dinikmati oleh istrinya AHY ini. Kita pura-pura bingung aja deh ya. Yang pasti segala ocehan AHY tentang gelapnya kehidupan rakyat itu jadi mentah semua. Ada berapa rakyat yang berpesta dengan istrinya? Kok nggak ada empati yang ditunjukkan AHY dan keluarga terhadap kondisi rakyat yang katanya buruk itu? Rakyat butuh makan loh, kata AHY sendiri kan? Dan AHY malah kasih video pesta. Emang bisa gitu bikin rakyat kenyang? Kita sih sebenarnya nggak masalah ya ketika ada orang yang mengadakan pesta. Pesta kawinan, pesta ulang tahun, pesta-pesta apalah ya. Ada selebriti yang pesta, ada pula yang menyumbang buat sesama. Ya itulah kehidupan. Rezeki orang kan beda-beda. Memang ada perbedaan status sosial, status ekonomi, dan Presiden Jokowi kan selalu mengajarkan kita untuk bersyukur atas apapun yang sudah kita terima. Presiden Jokowi juga meminta kita untuk tetap semangat dalam berusaha. Tapi Presiden Jokowi dan keluarga adalah orang-orang yang sederhana. Mereka berkarya dan selalu berusaha untuk menghibur hati rakyat. Mereka konsisten, gak pamer kehidupan mewah.
Makan-makan pun di warung langganan yang makanannya itu sederhana dan murah. Liburan pun ke Solo, nggak pamer-pamer liburan ke Eropa. Apalagi pamerin pesta bersama para selebriti. Presiden Jokowi itu kalau bikin pesta ya pesta rakyat. Seperti di acara pernikahan Kaisang waktu itu kan. Sementara AHY yang katanya calon presiden, nggak bakal bisa hidup sederhana seperti Presiden Jokowi dan keluarga. Oke guys, jangan lupa like dan subscribe channel Siward TV ya. Kura-kura emang juara.